Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Cynthia, NPM 1810102026, akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan rasio profitabilitas pada PT Unilever Indonesia periode 2017 sampai 2019. Langsung saja, yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kinerja keuangan menjadi alat yang penting untuk mengukur kondisi keuangan suatu perusahaan. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan analisis rasio keuangan. Salah satu analisis yang akan digunakan yaitu analisis rasio profitabilitas. PT Unilever Indonesia merupakan salah satu perusahaan manufaktur ternama di Indonesia. Produk yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia banyak digunakan masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Tetapi kinerja keuangan PT Unilever Indonesia selama beberapa tahun ini kondisinya tidak stabil. Bisa dilihat dari tabel penjualan dan laba bersih PT Unilever Indonesia tahun 2017 sampai 2019 yang bersumber dari www.idx.co.id. Di tabel tersebut terlihat penjualan bersih dan laba PT Unilever Indonesia tiap tahunnya mengalami penurunan. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu penjualan bersih PT Unilever Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2019 dan perkembangan laba PT Unilever Indonesia mengalami penurunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana kinerja keuangan PT Unilever Indonesia periode 2017 sampai 2019 berdasarkan analisis rasio profitabilitas, dan yang kedua, apakah kendala yang dialami PT Unilever Indonesia sehingga terjadi penurunan laba pada tahun 2017 sampai 2019. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan PT Unilever Indonesia dari tahun 2017 sampai tahun 2019 berdasarkan rasio profitabilitas. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat kepada beberapa pihak, yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai analisis kinerja keuangan PT Unilever Indonesia dengan menggunakan analisis rasio profitabilitas. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa depan dan dapat menjadi referensi perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi untuk penelitian sejenis dan sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian mengenai analisis kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan rasio profitabilitas. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kerangka konseptual. Konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode. Kinerja keuangan menjadi penentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu rasio profitabilitas. Yang kedua yaitu kinerja keuangan. Pengertian kinerja keuangan menurut Fahmi 2012, kinerja keuangan adalah gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan yang dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat kinerja keuangan. Tujuan kinerja keuangan menurut Munawir 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat likuiditas. Yang kedua, mengetahui tingkat solvabilitas. Yang ketiga, mengetahui tingkat rentabilitas. Dan yang keempat, mengetahui tingkat stabilitas. Yang ketiga, rasio keuangan. Menurut Bambang Rianto 2001, rasio keuangan adalah ukuran yang digunakan dalam interpretasi dan analisis laporan finansial suatu perusahaan. Tujuan dan manfaat rasio keuangan. Adapun tujuan dan manfaat dari menganalisis rasio keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, menilai kinerja manajemen perusahaan ke depannya apakah perlu dievaluasi atau tidak. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk membandingkan dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu laporan keuangan.
Menurut Sofyan S. Harahap 2006, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu. Tujuan dan manfaat laporan keuangan. Adapun tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan atau Ikatan Akuntan Indonesia 2002 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai untuk mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, menunjukkan apa saja yang telah dilakukan manajemen atas sumber daya perusahaan. Menurut Fahmi 2012, manfaat laporan keuangan adalah dengan adanya laporan keuangan yang disediakan pihak manajemen perusahaan, maka sangat membantu pihak pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan dan sangat berguna dalam melihat kondisi pada saat ini maupun dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi masa yang akan datang. Yang kelima yaitu rasio profitabilitas. Tujuan perusahaan yang paling utama adalah menghasilkan laba semaksimal mungkin. Menurut R. Agus Sartono 2010, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengukur laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua, mengukur produktivitas dana perusahaan yang digunakan. Yang ketiga, menilai besar laba bersih sesudah pajak. Sedangkan manfaat rasio profitabilitas menurut Kasmir 2014 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode. Yang kedua, mengetahui produktivitas dana perusahaan yang digunakan. Dan yang ketiga, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, data dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan PT Unilever Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu dengan mengamati laporan keuangan setiap tahunnya dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Lalu penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Pada penelitian ini, data bersumber dari PT Unilever Indonesia tahun 2017 sampai 2019 yang diakses melalui website www.idx.co.id. Yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Unilever Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang dipublikasi pada website resmi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, teknik analisis data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan PT Unilever Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan PT Unilever Indonesia dengan menggunakan rasio profitabilitas. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.